Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pemirsa semua dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu dan dalam keberlimpahan kesehatan, rezeki, dan tentu saja saya berharap hari ini saudara semua dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Oh, saat ini saya sudah bersama dengan kolega saya Bung Adam dalam suasana Ramadan. Salam suasana Idul Fitri. Ya, Ramadan baru terlewat beberapa hari, masih ada kenangan yang begitu berkesan sehingga masih terbawa aura-aura Ramadan. Nah, pemirsa semua, kita saat ini sudah berada di hari-hari perayaan peringatan Idul Fitri yang tentu saja pemirsa semua mungkin sedang pulang kampung atau sedang dalam bersama keluarga di rumah menikmati hari-hari libur Ramadan, libur Idul Fitri. Saya ingin berbincang dengan Adam Sugimana yang juga saat ini sedang menikmati suasana Idul Fitri di internet. Kita tanya beliau sedang di mana. Assalamualaikum Bung Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bang Aid? Alhamdulillah sehat, seger, dan baru selesai ngopi tadi. Posisi Bu? Masya Allah. Saat ini di Jawa Barat ya, di Sukabumi tepatnya. Oh, Masya Allah, di Sukabumi ya. Ini berarti lebaran di sana ya? Ya, tahun ini dapat giliran di Sukabumi, alhamdulillah. Masya Allah, giliran di Sukabumi ya, istri yang di Sukabumi ya? Iya, istri yang di Sukabumi. Masya Allah, jadi ada semacam agenda rutin setiap tahun yang Bung meluangkan waktu untuk berbagi waktu untuk pulang kampung itu ya. Mungkin di tahun lalu, mungkin di tempat lain ya. Ya, seperti itu. Luar biasa. Nah Bung, saya ingin men-capture bagaimana Idul Fitri ini menjadi satu momen yang sangat berkesan bagi kita di Indonesia, dan tentu saja bagi masyarakat Indonesia secara luas. Momen Idul Fitri itu momen yang mungkin paling istimewa dari semua momen yang ada di dalam kehidupan mereka. Nah, bagaimana kita memaknai perayaan Idul Fitri ini sebagai sebuah momen yang tidak saja sebagai sebuah perayaan, tetapi juga menjelma menjadi satu semacam aura positif yang terus kemudian bertumbuh menjadi satu spiritualitas, ya, suasana spiritual yang betul-betul meluas sebagai sebuah suasana yang betul-betul membawa kehidupan kita baik secara individu, komunitas, maupun sebagai sebuah bangsa menjadi berbahagia betul dalam setiap lingkungan yang kita ikuti. Maksudnya bagaimana memaknai Idul Fitri ini betul-betul menjadi satu arus baru kebahagiaan dalam dunia ini, agar kehidupan kita sebagai individu, sebagai komunitas, atau sebagai sebuah bangsa betul-betul kita menjadi negeri yang bahagia, menjadi individu yang bahagia. Bagaimana itu memaknai Idul Fitri itu, Bung? Barangkali Bung ada perspektif yang menarik untuk kita diskusikan. Bung Adam Sukiman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ain dan pemirsa dimanapun Anda berada, baik yang sedang menikmati pisang goreng, yang mencuci dan memasak ya. Mudah-mudahan Tidak ada yang mencuci memasak ya. ya.
Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentu. Amin. Amin ya Allah. Di awal Bang Ain ya menyampaikan satu kalimat yang yang segera diklarifikasi, mengatakan bahwa dalam momentum Ramadan. Ya. Ya, Di. sebetulnya kalimat ini menjadi satu bukti bahwa memang kita ini masih merasa bahwa suasana ini masih adalah suasana Ramadan. Ya, meski kita telah meninggalkan Ramadan, ditinggalkan Ramadan kurang lebih 6 hari ya. Ini hari ke-7 kalau tidak salah. Ya. Tetapi seharusnya sebagai seorang muslim memang bahwa Ramadan ini harusnya menjadi sesuatu yang selalu melekat dalam dirinya. Ya, meski dalam momentum yang berbeda, dalam suasana yang berbeda, tetapi perasaan dengan Ramadan ini seharusnya selalu melekat. Nah, inilah yang sebetulnya diharapkan dalam sebuah Ramadan. Bahwa bagaimana dalam upaya kita meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan, ibadah baik ibadah wajib tentunya ya, maupun ibadah sunnah, tadarus Al-Quran, kemudian zikir, infak sodako, ini juga terus berimplikasi di bulan-bulan setelah Ramadan. Nah, inilah yang diinginkan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Maikutin. Ya, bagaimana sebetulnya kita memaknai Idul Fitri ini setelah setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah Ramadan. Adakah implikasinya di luar bulan suci Ramadan? Ini tentu menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Setelah sebulan lamanya kita melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita pahami, Idul Fitri ini bukan sekedar perayaan semata atau kita ibaratkan sebagai sebuah euforia sesaat. Ya. Tetapi Idul Fitri ini adalah awal dari ujian yang sesungguhnya. Situ poinnya tuh ya. Ya. Jadi kemenangan yang dimaksud dalam perayaan atau hari raya Idul Fitri ini bukan kemenangan mengalahkan orang lain gitu. Seperti halnya kita bermain bola, bermain tenis meja, bermain bulu tangkis, bukan. Tapi ini adalah kemenangan melawan diri sendiri gitu ya. Atas ego, kemudian ketakutan, rasa ragu, atas segala sesuatu yang membatasi seseorang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, ini perlu digarisbawahi Bang Ainuddin, bahwa kemenangan kita ini adalah kemenangan dalam melawan diri sendiri. Ya. Perjalanan Ramadan 1 bulan ini tentu menjadi modal besar kita dalam menempuh 11 bulan ke depan nih. Seperti itu. Ya. Bagaimana kita menguatkan diri, menguatkan diri, membesarkan hati, tentu menguatkan keimanan bahwa segala keraguan, ketakutan ini tentu kita tanggalkan pasca Ramadan ini. Ya. Nah,
dalam momentum Idul Fitri ini juga ya menjadi momentum dalam menata kembali hubungan. Ya, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga dengan nilai-nilai yang lebih besar, ya, yang mencakup kejujuran, kemudian ketulusan, kebersamaan, ya, pengabdian sebagai anak bangsa. Nah, momentum Idul Fitri ini, ya, tentu menjadi kekuatan bagi kita, ya, menjadi kekuatan dalam membangun bangsa ini agar menjadi lebih kuat. Saya dalam beberapa kultum Ramadan selalu mengilustrasikan bahwa di ujung Ramadan ini ibarat sebuah pertandingan sepak bola final gitu ya. Final. Bahwa bahwa tidak semua orang itu akan sampai kepada final, ya. Karena beberapa jamaah dalam suatu kesempatan ya nyeletuk gitu ya, bahwa Ustadz, ya Bang Adam, kita makin lama kok makin sedikit orang-orangnya di akhir Ramadan, penghujung Ramadan. Nah, saya sampaikan bahwa memang ya orang-orang yang hadir secara konsisten sampai di ujung Ramadan, maka mereka lah yang mendapat keberuntungan untuk mendapat peluang. Ini masih peluang juga, Bang Ainuddin, menjadi pemenang. Ya. Sehingga kemenangan yang diraih, kemenangan yang dicita-citakan ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun, itu juga tidak menjadi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh itu. Seperti itu. Jadi perlu pertanyaan mendalam sebetulnya, ya, bahwa benarkah kita telah menang dalam dalam bulan suci Ramadan ini? Benarkah kita telah lulus dalam ujian Ramadan? Ataukah kemenangan ini hanya euforia sesaat, ya, sebelum kita kembali kepada kebiasaan lama yang jauh dari nilai-nilai Ramadan? Ini tentu pertanyaan untuk kita semua, ya Bang, termasuk saya secara pribadi, ya. Apakah ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, ya, menyisahkan kenangan baik gitu ya, yang terus mampu kita lakukan, mampu terus kita kembangkan, ya, di luar bulan suci Ramadan. Sebab kalau tidak salah ya, dalam sebuah hadis dikatakan itu, man kana ya'budullaha fa inna allaha hayyan la yu'tu, ya, la 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 yamut, la yamut. Artinya itu, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan tidak pernah mati. Artinya Bang Ainuddin, ya, ibadah ini tidak berhenti di bulan Ramadan. Ya, dia terus berlanjut, ya. Dia terus dihidupkan, dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Salat tidak boleh berhenti, ya, karena merasa bahwa Ramadan telah usai, maka salat sunnah, ya, tadarus Al-Quran pun dilewatkan, kemudian sedekah pun tetap harus dilanjutkan, ya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana di luar bulan suci Ramadan ini pengendalian hawa nafsu itu harus tetap mampu dikendalikan. Nah, Ya. seperti itu Bang Ainuddin. Ya, menarik. Tadi titik tekan yang saya anggap
penting sekali untuk dielaborasi adalah bagaimana Ramadan yang kita telah jalani selama sebulan penuh itu mengantar kita menjadi pribadi yang kembali fitri, ya, mengantar kita untuk menjadi pribadi yang apa tadi, yang terbawa pada spiritualisme Ramadan yang telah kita lakukan, yaitu bagaimana kita konsisten dalam melakukan amalan-amalan itu. Nah, dalam konteks hari ini, waktu kita tinggal 5 menit, Bung, karena Zoom terbatas ini. Mungkin ini poin pertanyaan saya terakhir juga, Bung. Bagaimana kemudian menguatkan nilai-nilai Ramadan ini dalam kehidupan keseharian kita sebagai sebuah keluarga, sebagai komunitas, dan sebagai sebuah bangsa, dalam membangun kultur membawa kultur Idul Fitri dan kultur Ramadan ini dalam kehidupan sehari-hari, Bung. Apa nilai-nilai utama yang perlu kita pertahankan di situ, Bung Adam Skiman? Baik. Ya, dalam konteks kehidupan bernegara ya, Bung Aeng. Ya, tentu Idul Fitri ini mengajarkan bahwa sebuah bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu merekatkan perbedaan ya, bukan yang terpecah oleh kepentingan. Luar biasa. Alam. Ya, sama seperti keluarga yang berkumpul kembali setelah sekian lama berjauhan. Ya, masyarakat dalam sebuah negara juga perlu menemukan titik temu dalam keberagaman. Tadi sebagaimana Bang Ain sampaikan bahwa Idul Fitri ya, atau perayaan Hari Raya Idul Fitri ini menjadi momentum yang begitu membahagiakan bagi ya hampir semua orang lah ya, utamanya mereka yang beragama Islam ya, karena di penghujung Ramadan itu ada istilah mudik ya, jarak ya yang ya begitu yang cukup jauh dengan waktu yang cukup lama, yang memisahkan antara ibu dengan anak, antara ayah dengan anak, antara saudara dengan saudara. Ini kan ibarat sebuah permainan apa istilahnya itu yang di puzzle ya. Puzzle. Ya. Puzzle ya. Ya. Jadi ada 2 menit, Bung. Ada. Halo? Ya, 2 menit lagi waktu Anda. Oh, 2 menit ya. Ya. Jadi ada suasana yang membahagiakan, dan ketika perjumpaan itu, Masya Allah, ya, sangat merekatkan hubungan baik, ya, merekatkan persaudaraan, ya, merekatkan perasaan lahir batin yang telah lama terpisahkan, ya. Nah, dalam konteks berbangsa dan bernegara di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini, tentunya Bang Ainuddin, Idul Fitri membawa pesan optimis tentunya, ya, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk memulai kembali, ya. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, ya. Tidak ada luka yang yang tidak bisa disembuhkan, dan tidak ada jarak yang tidak bisa dijembatani jika ada ketulusan yang lahir dari dalam diri setiap anak bangsa untuk, ya, tentunya untuk membangun bangsa ini lebih kuat, lebih maju, dan tentu lebih hidup dalam kekeluargaan. Maka Idul Fitri, kita berharap suasana Idul Fitri ini tidak hanya berakhir dalam 3-7 hari Syawal, atau bahkan hanya terbatas di bulan Syawal, tapi ini terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya di sepanjang tahun, insya Allah. Seperti itu, Bang Ainuddin. Iya, luar biasa, Bung. Terima kasih. Yang jelas bahwa
poin yang mendasar tadi yang sangat penting digarisbawahi adalah bagaimana menjadikan Idul Ramadan dan Idul Fitri itu mengantar kita menjadi figur yang lebih baik. Tadi tentu salah satunya adalah bagaimana kita kembali menyatukan yang terpisah dan bagaimana kemudian merekatkan yang sudah terjalin. Dan tadi poin Anda juga menarik bahwa bagaimana Ramadan ini tidak saja kemudian berimplifikasi bagi kaum muslimin, tetapi juga masyarakat secara luas, bagi bangsa dan negara, bahkan dunia. Ini terus berkepanjangan bukan hanya di bulan-bulan Ramadan, tapi teraksentuasi di semua bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih Bung Adam atas waktunya. Waktu kita karena sayang sekali terbatas sekali karena kita juga masih fitur sederhana yang kita gunakan. Semoga nanti ke depannya jika ada sesuatu yang bisa kita gunakan, kita tingkatkan fasilitas ini lebih baik lagi untuk menyampaikan kebaikan. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa semua, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, mohon di subscribe. Baik, terima kasih Bu Adam sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam semangat.